Kita hari ini mau ngebahas tentang beberapa hal. Salah satunya ini menarik sih menurutku. Pasti banyak yang nanya untuk ini pasti banyak yang nanya. Yeah. Jadi hari ini aku akan mewakili, I will represent you semuanya yang nonton ini, siapapun itu orang yang ngedengerin ini sebagai interviewer or whatever you call it, nanya-nanya pertanyaan aja ya. Jadi gini, topik yang hari ini aku mau bawa salah satunya yang akan kita lanjutkan berikutnya itu how to start a new business. Yep. Gitu bro. Nah, Oke. that's a big question. Aku mau nanya nih, first question, aku repeat lagi, how to start a new business. Well, ya. Jadi pertama kali ya yang mau saya sampaikan sih sebenarnya kalau buat bisnis awal itu memahami jiwa sendiri sih. Oke. Jadi kayak kan menurut saya sih ada dua tipe ya orang ya. Jadi ada orang yang suka safety, yang satunya ada orang yang lebih ke berjiwa entrepreneur. Kalau kita mau ngomong safety, ya berarti you'll be working from 9 to 5, getting the same amount of paycheck every month, atau kamu mau memulai sesuatu ya dengan kreativitasmu, dengan your own thoughts of business. Okay. Ya, kebetulan kan kita juga dari bisnis F&B ya, jadi kita kerucutin deh ya. Jadi gimana caranya kita buat bisnis F&B di awal. Nah itu. Jadi kalau kita sudah punya istilahnya jiwa entrepreneur, berarti kita juga harus punya komitmen ya untuk memulai sesuatu dari nol, dan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Tentunya harus punya disiplin, komitmen ya, dan fleksibilitas. Menurut saya sih. Ya. That's good. Dan sorry ya kalau aku pakai masker ya, ini karena dalam rangka COVID-19, social distancing, kita nggak boleh terlalu dekat, dan aku pakai masker just in case biar nggak ada droplets and so on. Okay, that's good. Thank you bro for answering my first question ya. Yeah. Yang kedua ini sebenarnya aku nanya buat diriku sendiri juga, mungkin banyak yang bakal punya pertanyaan yang sama nih. How to start with very little budget? Gimana kamu memulai suatu bisnis dengan budget yang sangat kecil? Or almost none? Gini. Biasanya kan kalau orang mau start bisnis ya, pasti kita akan ada business plan. Nah, dari business plan itu tentunya kita harus mengetahui lokasinya di mana, target marketnya siapa, dan tentunya products. Itu nanti semua bisa kita bantu sih juga sih ya di dalam service kita. Tentunya kalau ada orang yang mau bikin dari awal atau existing business yang kita mau alter ya. Nah, first of all kalau mau memang benar-benar dari awal ya, with a very little budget, kamu harus tahu apa yang kamu punya dulu. Nah, intinya kalau F&B business, kalau kalian let's say kamu mau bikin cookies, cake, or whatever it is, ya kamu punya barang apa dulu nih di rumah, equipmentmu apa dulu nih di rumah. Ya, kita nggak harus beli equipment mahal-mahal, kita nggak harus beli equipment yang baru juga, karena banyak juga orang yang jualan second hand, right? Jadi untuk pertama kita tahu dulu nih punyanya apa, produknya apa, dan kita bikin business plan habis itu. Setelah kita bikin business plan, kan ada dua tipe ya orang yang biasanya, oh saya udah punya lokasi, tapi saya nggak punya produk nih. Ya berarti kita starting dari sana juga. Lokasimu di mana sih? Orang-orang di sekitarmu tuh apa? Ya, kita harus ngelakuin survei dan kita harus menemukan produk yang tepat untuk mereka ini. Oke. Number 2, kamu punya products, tapi kamu nggak punya lokasi. Berarti kamu harus tahu produk kamu ini strength-nya tuh apa, ya kan? Dari segi price point, dari segi enak atau enggak atau gimana, kan itu kita bisa mainin semua ya. Tapi kalau sudah punya produk, tentunya produknya akan cocok kemana nih. Berarti kita bisa cari lokasi yang pas untuk produknya dan kita bisa mulai. Ya.
tentunya semua itu juga ada proses ya. Prosesnya panjang, kalian harus survei, kalian harus tahu benar-benar tahu nih target kamu tuh siapa. Oke. Ya. Aku suka sih dari yang disebutin tadi, apa yang kamu punya, karena kalau menurutku aku akan berpikir berapa yang aku punya. Iya. Jadi apa atau berapa, kamu lebih milih apa. Iya. Oke, lebih ke sourcingmu ya berarti ya, Bener. yang udah kamu punya. Iya, contoh kamu Oh. punya mixer di rumah ya misalnya ya. Oke. Mixermu bisa buat kue, bisa buat roti. Ya udah kamu mulai di sana. Bikin Wow, aja, cari oke. resep. Kan banyak sekali sekarang teknologi, ada YouTube, ada Pinterest, ada apa semua. Semua itu kamu pakai untuk ilmumu sih sebenarnya. I see. Ilmu itu menurut saya sih gratis. Jadi Iya. kamu bisa cari ilmumu itu sendiri ya, kayak podcast hari ini mungkin ya. Itu semua sih ilmu sih. Ya kalau kamu bisa menyerap, bisa memakai, ya akan menjadi senjatamu sendiri menurut saya. Oke. Poin kedua yang aku mau nanyain lagi nih. Aku mau tanyain lagi ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sering-sering nanya ya. Oke, jadi gini. Tadi yang dipikirin kan produk apa yang kamu jual, itu, sorry tadi bisa diulangin lagi nggak? Kayak misal produk atau marketmu itu dari kamu gimana? Yang poin itu ada nggak? Oh gini maksudnya. Jadi contoh ya, kita sudah punya produk. Kita punya produk itu dalam artian kalau kamu memang suka masak, suka apa, otomatis kamu sudah pernah buat produkmu dan produk itu diterima oleh banyak orang. Oke. Ya paling simple sih sebenarnya ya, kamu kalau mau mulai belum, istilahnya gini, kamu belum 100% committed in the business, tapi kamu sudah tahu gitu, kamu contohnya kamu bisa bikin cake yang enak, let's say red velvet cake, you know, you make it, you give it to people, you know, people around you, ask their opinion, you know. Obviously kamu juga pernah makan red velvet cake di tempat lain. Nah, kamu bisa membandingkan kalau memang rasanya pas dan kamu tahu kan itu gimana sih, modalnya berapa dan segala macamnya. Kamu otomatis kamu tahu dong harga jualnya di pasaran berapa. Nah, itu kamu bisa mulai dari sana sih sebenarnya. Oke. Ya, itu kan kamu punya produk. Berarti kamu tinggal cari lokasi sama target marketnya. I see. Tapi kalau kamu sudah punya lokasi, misalnya nih rumah kamu sendiri atau kebetulan keluarga kamu punya ruko kosong atau apa dan segala macam ya, let's say tempatnya itu di daerah mahasiswa atau kos-kosan atau let's say sekolahan gitu ya. Berarti kamu harus berpikir dong, gimana cara saya create produk dengan target market yang sekitar itu. Karena kita akan memulai sesuatu dari yang terdekat daripada kita target ke tempat yang jauh kan. That's Nah, good. itu sih menurut saya. That's good. Jadi itu hampir kayak ayam sama telur ya? Iya, Chicken benar. or eggs ya? Yes, ya. Oke, cuman mungkin lebih perlu yang namanya sensitivity dari orang itu sendiri ya? Betul. Tahu. Dan observan ya. Benar. Jadi kamu sebenarnya tidak bisa ngandelin komentar orang juga, karena everything you need to prove it to yourself, right? It's good to hear your opinion, tapi at the end of the day you're the one who's making decisions, and decisionmu harus berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Ya kamu harus survei menurut saya. Ya, Tapi jadi- ada satu sisi sih, sorry aku potong dikit. Kayak contoh ya, kalau seseorang bikin produk, yes, pasti ada sentimental value di situ. yes, Pasti ada, for example, oh this is my grandma's recipe, oh Yes. this is my mom's recipe, she Yes. passed away, blah blah blah. ya, Itu untuk nanya komentar orang itu sebenarnya susah loh diterima gitu. Yeah. Do you think it's more difficult to sebenarnya create produk dulu, atau sorry, punya produk dulu and then nanya ke orang buat di-evaluate and then you sell, atau location yang kamu punya dulu? Sebenarnya lebih gampang yang mana sih untuk diolah? Kalau saya pribadi ya, karena berangkatnya dari F&B juga, kalau saya sih lebih suka kita tahu lokasi dulu. Oke. Sebenarnya. Dan judging by your creativity kan, ilmu-ilmu yang kamu punya dan segala macam, kamu bisa create the products actually Awesome. for your surroundings. Nah itu selalu kita pegang ya, moto itu Fleksibilitas ya. ya. Iya, itu moto itu kan, kita find product for your market, right? Iya. Yeah. That's good, man. Oke, lumayan jelas ya, lumayan panjang ya. Cuman I think it's very very useful gitu. Informationnya sangat-sangat berharga kalau buat aku.
And the next one, ini yang agak susah menurutku, karena kadang-kadang as independent business itu kita punya sisi yang kita belum bisa penuhin. Yep. Ada gap, contoh, aku mulainya dengan very little budget for example. Yep. Terus berikutnya, I need to find someone that fill in the gap. Yep. Yang artinya, I need to find a business partnership. Yep. And pertanyaanku adalah, what's a good business partnership? Or sorry, what's a good business partner? Itu aja dulu. Oke. Ya, sebelum kita cari business partner, nih, menurutku akankah lebih baiknya kalau kita punya plan yang jelas? Oke. Ya, jadi kita punya plan yang jelas, kita punya budgeting yang jelas. Otomatis di dalam sana ada strategi kita juga, produk kita kayak apa, target marketnya apa, semuanya sudah didata. Akan lebih mudah untuk mencari investor ya, contohnya, atau partner atau anything you want to call it. Karena kita punya hitung-hitungan yang jelas, dan itu harus masuk akal. Masuk akal tuh kalau kita biasanya kerjakan ya, kita punya 3 proyeksi, pesimis, realis, sama optimis. Ya, kita harus punya 3 itu, kita harus bisa present ke investor. Apa sih kekuatan produkmu? Apa sih kekuatan dari business planmu? Kita longevity-nya bagaimana? Cara kita ngembangin produk dan segala macam, ngembangin bisnis juga. Nah, kalau kita bisa present ke itu, saya rasa banyak sekali investor yang akan melirik kita. Ya, investor terdekat lah ya. Nah, jadi dari sana kita juga yang akan nanti memilah-milah, karena kita sudah punya core bisnisnya sendiri, ini tinggal eksekusi, kita bisa memilah-milah bisnis partner juga. Tentunya kalau bisnis partner menurut saya tidak hanya dari monetary value aja ya. Jadi kalau saya memilih bisnis partner sih juga ada strategic business partner ya. Intinya kayak bisnis partnermu ini punya connections, let's say. They have a lot of friends, they have a lot of connections for the business, atau mereka punya expertise di bidangnya. Ya, jadi boleh aja nih misalnya ya, aku nih mau buat bisnis, saya lihat teman saya bisa masak, ya. Jadi, kita bisa combine, ya. Atau strategiknya, dari segi strategiknya, atau mungkin kita bisa berbisnis dengan teman kita yang bagus di sense of design, branding, marketing. Nah, kita bisa kerjasama dari teman-teman yang memang punya expertise di sana untuk menambahkan value dari monetary, investmentnya. Oke, aku ada mau nanya sih ya. Jadi penting nggak sih kalau business partner itu orang kita kenal apa tidak? Itu penting nggak? Sebenarnya sih tidak terlalu penting ya, kalau semuanya itu sudah jelas. Oke, that's good. Iya. Benar-benar. Jadi scope pekerjaannya jelas, investmentnya, jadi kita ngomongnya sahamnya jelas dan segala macam. Kembali lagi, business plan harus jelas, harus tertata rapi, sehingga untuk kedepannya lebih jelas itu lebih enak ya. Jadi kalau misalnya kita berpartner, kita punya business plan, kita punya budgeting, ya sebisa mungkin kita mengolah budget tidak meleset ya dari apa yang kita sudah perhitungkan ya di awal ya. Menurut saya sih seperti itu sih. That's good, man. Jadi harus jelas ya, yang penting itu harus jelas. Sebenarnya harus jelas di awal, dan business partner juga harus mature juga, harus tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada satu orang yang pernah ngomong ke aku, to find a business partner is like finding a spouse. Oke, ya, of course. Itu menurutmu 100% accurate atau 190%? Very accurate, very accurate. I think jika sebelum semuanya kayak kita punya MOU dan segala macam ya, we need to understand also their character ya, dan sebagainya sih sebenarnya ya. Karakter itu penting, kamu harus tahu orang yang bisa dipercaya dan segala macam ya. Itu semua juga bisa di-tackle di MOU ya, hitam di atas putih juga sih sebenarnya. Cuman menurut saya adalah etik kerjanya juga harus bagus dan segala macamnya. Jadi I very much agree with the statement. With the statement sama, aku juga sih. Oke, last thing but not least. Oke. Independent or franchising? Itu which
route do you go for? Jalan apa yang akan kamu pilih? Kalau ada dua jalur, independent atau franchise? Okay. I think both of them are good. Ya, menurut saya sih dua hal itu adalah model bisnis yang sangat bagus. Ya, kalau kamu punya sentimental value di dalam bisnis itu, menurut saya sih lebih bagus di independent. Ya, karena you want to keep it small, you want to keep it small bukan berarti revenue-nya ya. Jadi keep it small itu adalah bisnisnya. Jadi banyak nih kan ya, ada restoran ya yang cuma punya satu cabang nih, cuma punya satu tempat tapi they are making lots of money actually. Itu adalah model bisnis yang menurut saya independent ya, jadi mereka nggak dengan mudah buka cabang atau ngambil investor lain untuk beli nama mereka, buka di kota lain dan sebagainya. But at the end of the day, kalau independent itu kamu lebih mudah untuk mengkontrol sih sebenarnya. Ya, kemudahannya adalah mengkontrol dari segi kualitas, dari segi service dan semuanya sih. Karena itu adalah karena itu kan kamu keep it close to your circle ya kalau independent ya. Tapi kalau franchise otomatis adalah bisnis modul yang lebih besar. Akan ada lebih banyak orang yang involved di dalam bisnis itu ya. Kamu sebagai owner, sebagai investor akan punya lebih banyak bukan masalah sih sebenarnya, lebih banyak challenge-nya ya, karena untuk bisnis franchise kamu akan otomatis buat SOP yang jelas, perjanjian yang jelas, produk juga nggak bisa di copy paste semudah itu ya kalau beda kota ya. Jadi challenge-nya lebih banyak yang di franchise sebenarnya ya. Tapi mungkin untuk dari segi revenue dan segala macam, obviously the more challenge, the bigger the risk, the bigger the reward. Sebenarnya aku mikir ya tadi sambil kamu ngobrol, menurutku franchise tuh awalnya juga independent business sih. Betul. Ya. Betul. Mana ada franchise-nya langsung franchise. Iya. Kamu sebenarnya sih gini ya, kalau franchise otomatis kalau kamu bikin produk, kamu harus paham sih. Kalau kamu memang mau ngambil di route yang franchise ya dari awal, kamu harus paham bahwa produkmu itu bisa di copy paste semudah mungkin oleh staff kamu contohnya ya. Tapi kamu harus punya secret ingredients-nya juga at the same time supaya produk kamu nggak bisa di copy paste seenaknya kan gitu. Otomatis yang perlu disiapkan adalah apa ya? Dapur industri, you know. Central kitchen ya. Obviously yes. You need to do a central kitchen. Kamu harus mikirin budgetnya juga lebih besar dan segala macam ya. Daripada independent business ya. Oke, I think that's good. Itu pertanyaan terakhir dari aku sih. Kita akan lanjut di session berikutnya. Akan lebih baik session kayak begini. Kita akan habisin the whole memory card buat ngobrol, sebenarnya ngobrol ya, dan lebih sharing ke experience, sharing knowledge. Jadi gimana ya, kalau aku percaya sih kalau knowledge dan experience itu kita tampung sendiri, nggak akan berkembang kemana-mana. Of course, yes. Kalau ada saran atau apa untuk kita, bisa check out our website tableturnsbali.com. Ada emailnya juga tableturnsbali@gmail.com. By the way, kita di mana ya? Di Bali, di TGC Umalas. Oke, TGC Coffee Umalas. Itu di dekat lapangan tenis, dan kalau ke arah Berawa, itu jangan lupa di belokan tuh ada namanya TGC Coffee. Tempatnya enak banget ya. Seru ya. Kita sempat handle mereka juga ya. Berapa lama? Ya, for about 3 months ya kita develop produk mereka ya untuk pasar yang sesuai di Umalas ya. By the way, mereka dari Surabaya. Obviously, you have different locations. It comes with different products for different target market. And now we become good friends with them ya. Of course. That's good man. Jadi jangan lupa. Kalau mungkin ya bro, kalau ada pertanyaan buat kita, go for it ya. Shoot us an email ya if you have a business plan that we can help you with, free consultations available. Kita akan bantu. We're happy to help. Itu aja sih yang aku mau sampaikan. Jadi untuk hari ini sampai sini aja, and we'll see you again some other time. Lain kali kita akan undang beberapa guest yang lain, salah satunya mungkin business owner, mungkin ada salah satu public figure or entertainer, anybody, chef. You never know, chef or anyone. So it will be amazing. Please stay tuned and we'll be here. Okay. Thank you. Thank you, bro.